Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini adalah video pembelajaran mengenai materi supring dan ideal yang akan dibawakan oleh kelompok 11 pada mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Ibu Sri Lestari Manurung SPD MPD. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelas PSPME 2019, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan mengenai materi supring dan ideal. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kita akan melihat dulu siapakah pemateri pada video ini. Nah, kita lihat yang pertama itu ada rekan kita, Dara Kartika dengan NIM 4193311008. Kemudian yang kedua ada rekan kita Robi Rahmatullah dengan NIM 4193311008. Kemudian yang ketiga ada rekan kita Yunita Maranata Tindaon dengan NIM 4193111071. Dan yang terakhir ada rekan kita Anita Khofifah Rai dengan NIM 4193311029. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan kita Dara Kartika, yakni saya sendiri. Kemudian untuk pemaparan materi kedua akan dibawakan oleh rekan kita Robi Rahmatullah. Kemudian untuk pemaparan materi ketiga akan dibawakan oleh rekan kita Yunita Maranata Tindaon. Dan yang terakhir akan dibawakan oleh rekan kita Anita Khofifah Rai. Nah, kawan-kawan, tadi kita akan membahas mengenai supring. Nah, jadi sebenarnya supring ini adalah suatu substruktur yang kita namakan dengan supring atau juga subgelanggang. Nah, di sini terdapat sebuah definisi E1 yang berbunyi bahwa suatu himpunan bagian S dari suatu ring R dinamakan suatu supring dari R jika S sendiri merupakan suatu ring terhadap operasi yang sama. Nah, pada setiap ring itu sudah pasti terdapat supring, di mana supring ini minimal dua, yaitu himpunan 0 dan R. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini himpunan 0 dan R itu disebut dengan supring tak sejati, sedangkan selain dari ataupun yang bukan dari himpunan 0 dan R itu disebut dengan supring sejati. Lalu, kita juga sudah mempelajari mengenai materi subgrup, di mana pada materi subgrup itu adalah bila kita andaikan G itu adalah grup dan himpunan tak kosong dari H subset G itu disebut dengan subgrup jika untuk setiap A dan B adalah elemen H dan juga berlaku A, B inverse elemen H. Nah, karena pada suatu ring R itu terdapat operasi R terhadap penjumlahan dan dia itu merupakan suatu grup, maka syarat tersebut juga bisa kita gunakan untuk membuktikan suatu himpunan bagian S subset dari R adalah subring dari suatu ring R. Nah, pernyataan ini bisa kita gunakan untuk membuktikan sebuah teorema, yaitu teorema E1. Nah, pada teorema ini kita lihat di sini himpunan S itu adalah suatu himpunan bagian tak kosong dari suatu ring R dan S itu dikatakan subring dari R jika dan hanya jika yang pertama untuk setiap X dan Y itu adalah elemen S, maka X dikurang Y adalah elemen S. Dan yang kedua adalah untuk setiap X dan Y elemen S, maka X kali Y adalah elemen S. Nah, kita perhatikan di sini pada teorema yang tadi kita ketahui tadi tanda yang teorema pertama tandanya adalah kurang yang merupakan inverse dari operasi penjumlahan, dan yang kedua tadi tandanya adalah titik yang merupakan operasi perkalian. Nah, di sini kita perhatikan pada teorema S1 tadi ada dua pernyataan yang harus kita buktikan. Yang pertama adalah jika S subring dari R, maka kedua syarat yang pertama dan kedua dipenuhi.
Yang kedua adalah jika kedua syarat yang pertama dan kedua dipenuhi, maka S adalah subring dari R. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita akan membuktikan kedua pertanyaan. Untuk pernyataan yang pertama, kita ketahui bahwa S itu adalah subring dari R, dan berdasarkan definisi S1 tadi, terdapat aksioma ring yang dipenuhi, dan berdasarkan syarat yang pertama, maka dia adalah aksioma inverse aditif, dan berdasarkan syarat yang kedua, dia adalah aksioma tertutup pada operasi kedua, yaitu perkalian juga dipenuhi. Sehingga terbuktilah bahwa kedua syarat yang tadi itu dipenuhi, dan juga sebaliknya. Lalu yang kedua adalah S himpunan bagian dari R, artinya semua unsur di S itu adalah unsur juga di R. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, berdasarkan pernyataan ini, maka syarat yang pertama itu menjamin bahwa S itu adalah subgrup aditif dari R. Sehingga jadi operasi S terhadap penjumlahan itu adalah grup komutatif. Selanjutnya, operasi S terhadap perkalian itu memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Maka dengan demikian, sifat distributif kiri dan kanan itu dipenuhi. Karena untuk setiap X, Y, dan Z itu adalah elemen dari S. Maka X, Y, Z juga elemen dari R. Sehingga terbukti bahwa S itu adalah subring dari R. Nah, ini adalah pemaparan untuk subring. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kita, Robi Rahmatullah. Saya Robi Rahmatullah akan melanjutkan penjelasan dari saudari dari Kartika tentang contoh dari subring. Nah, jadi di sini kita masuk kepada contoh 19. Himpunan semua bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian biasa dapat ditunjukkan merupakan suatu ring. Himpunan 3Z sama dengan 3Z, di mana Z elemen Z dengan operasi yang sama merupakan subring dari Z. Nah, jadi dapat kita buktikan bahwa untuk membuktikannya kita gunakan teorema E1. Nah, jadi kita misalkan ambil sembarang X, Y elemen 3Z, maka X dan Y dapat ditulis sebagai X sama dengan 3X1 dan Y-nya adalah 3Y1. Dengan X1, Y1 merupakan elemen dari Z. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa X dikurang Y sama dengan 3X1 dikurang 3Y1, sehingga kita keluarkan 3-nya menjadi 3X 3 dikali X1 dikurang Y1 elemen dari 3Z. Nah, kemudian kita masuk kepada perkaliannya, maka X kali Y merupakan sama dengan 3 dikali 3X1 dikali 3Y1 sama dengan 3 dikali X1 Y1 elemen dari 3Z. Nah, menurut teorema E1, maka terbukti 3Z merupakan subring dari Z. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh 20. Nah, dengan cara yang sama secara umum diperoleh bahwa himpunan kelipatan dari suatu unsur Z, NZ sama dengan NZ, di mana Z elemen dari Z, N suatu unsur di Z plus ataupun di himpunan bilangan bulat positif merupakan subring dari himpunan bulat Z. Nah, sekarang kita masuk kepada materi ideal. Nah, jadi di sini ada definisi dari ideal, yaitu definisi H1. Suatu subring N dari suatu ring R dikatakan ideal kiri dari R jika untuk setiap R elemen R dan setiap N elemen N berlaku Rn elemen N. Sebaliknya, subring N dari R dari ring R dikatakan ideal kanan dari R jika untuk setiap R elemen R dan setiap N elemen N berlaku NR elemen N. Nah, selanjutnya, jika subring N dikatakan ideal dari R bila N adalah ideal kiri dan juga sekaligus ideal kanan dari R. Artinya di sini bahwa untuk setiap R elemen R dan setiap N elemen N, Rn dan NR keduanya berada pada N. Nah, dengan catatan bahwa dalam suatu ring pasti terdapat minimal 2 ideal, yaitu ideal yang beranggotakan 0 dan juga R. Nah, ideal inilah disebut sebagai ideal tak sejati. Selain itu juga, selain ideal tak sejati tadi, ada juga yang nantinya yang disebut sebagai ideal sejati. Nah, kemudian secara umum,
Di dalam suatu ring, bila ideal kiri dengan ideal kanan mungkin saja berbeda. Namun, bila ring R yang kita bicarakan itu merupakan ring komutatif, maka ideal kiri dan ideal kanan itu sama. Nah, dari definisi itu, maka kita dapat nyatakan bahwa suatu subring N dari ring R adalah ideal kiri dari R jika untuk setiap R elemen R berlaku Rn subset dari N. Nah, sebaliknya, suatu subring N dari ring R dikatakan sebagai ideal kanan dari R jika NR subset dari N untuk semua R elemen R. Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada dari teorema dari ideal. Di sini ada teorema H1, yaitu kita andaikan R suatu ring, suatu himpunan bagian tak kosong N dari R dikatakan ideal dari R jika N memenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap A, B elemen N diperoleh A dikurang B pastilah elemen N. Kemudian syarat yang kedua, untuk setiap N elemen N dan setiap R elemen R, maka Rn dan Nr berada di N. Nah, kita dapat membuktikannya di sini. Yang pertama, kita andaikan N adalah himpunan bagian tak kosong dari ring R yang memenuhi aksioma 1 dan aksioma 2. Nah, jadi di sini kita perlihatkan bahwa N adalah suatu ideal dari R. Menurut definisi H1, maka kita cukup memperlihatkan bahwa N adalah subring dari R. Kemudian, karena N tak kosong, maka sedikitnya terdapat satu X elemen N. Dengan menggunakan aksioma 1, maka kita peroleh bahwa X dikurang X sama dengan 0 elemen N. Selanjutnya, dari aksioma 2, kita ketahui bahwa untuk setiap X, Y elemen N, diperoleh XY elemen N. Akibatnya di sini N adalah suatu himpunan bagian dari R yang memenuhi aksioma yang pertama itu 0 elemen N, dan yang kedua, untuk setiap X, Y elemen N, di mana X, Y elemen N juga. Aksioma ketiga yaitu untuk setiap X, Y elemen N, di mana X dikali Y juga elemen N. Nah, selanjutnya kita masuk kepada, dari sebelumnya di sini bahwa kita peroleh menurut teorema E1 tadi, N adalah subring dari R, dan sekarang kita dapat menyatakan bahwa N adalah suatu ideal dari R. Nah, jadi teorema H1 secara umum memberikan cara bagaimana kita memeriksa suatu himpunan bagian dari suatu ring yang merupakan ideal atau tidak. Nah, jadi bila kita ingin menentukan N sebagai suatu ideal kiri, maka kita cukup mengganti aksioma 2 dari teorema H1 menjadi untuk setiap N elemen N dan R elemen R, maka Rn elemen N. Sebaliknya, untuk memeriksa N sebagai suatu ideal kanan, maka aksioma 2 cukup diganti dengan untuk setiap N elemen N dan setiap R elemen R, Nr elemen N. Nah, jadi begitulah juga pengertian dari ideal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anita. Baiklah, saya Yunita Maranatha Tindaon akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Robi. Selanjutnya ada contoh himpunan N sama dengan matriks A0 B0 di mana AB merupakan elemen bilangan bulat, adalah ideal kiri dari ring. Kemudian R sama dengan matriks XYUP di mana XYUP merupakan elemen bilangan bulat. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian pada matriks, kita dapat menggunakan teorema H1 untuk memperlihatkan N adalah suatu ideal kiri. Nah, karena matriks 0, 0, 0, 0 elemen dari N, di mana N tidak sama dengan himpunan kosong, maka untuk sebarang unsur A1 sama dengan matriks A10, B10, dan A2 sama dengan matriks A20, B20 di N, hingga diperoleh apabila A1 dikurang A2 sama dengan matriks A10, B10 dikurang A20, B20 sama dengan A1 dikurang A2, 0, kemudian B1 dikurang B2, 0. Nah, karena A1 kurang A2, B1 dikurang B2, elemen dari N, atau dapat dikatakan
juga bahwa A1 dikurang A2 elemen dari N, maka selanjutnya bila B sama dengan X, Y, V adalah sebarang dari unsur dari R, dan A sama dengan A0 dan A sama dengan matriks A0, B0 adalah sebarang unsur di N, maka BA sama dengan X, Y, U, V dikali dengan A0, B0 sama dengan X matriks XA tambah YB 0, kemudian UA tambah VB 0. Yang tentu saja ini berada di N. Nah, sehingga N adalah ideal kiri dari R. Kemudian, boleh kita perhatikan bahwa untuk pasangan dari dua unsur, matriks 2 0, 3, 0 elemen N dan matriks 1, 2, 0, 1 elemen dari bilangan real. Ini diperoleh bahwa matriks 2, 0, 3, 0 dikali dengan matriks 1, 2, 0, 1 sama dengan matriks 2, 4, 3, 6 bukan elemen dari N. Sehingga dapat dikatakan bahwa N bukan ideal kanan dari R. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh, teman-teman. Untuk contoh yang pertama, himpunan N sama dengan matriks AB 00, di mana AB merupakan elemen bilangan bulat, adalah ideal kanan dari ring semua matriks yang berordo 2 kali 2 dengan bilangan bulat sebagai unsurnya. Nah, untuk yang kedua, himpunan N sama dengan matriks ACBD, di mana A, B, C, D merupakan elemen dari 2 dikali Z, adalah ideal dari ring R sama dengan matriks X, Y, U, V, di mana X, Y, U, V elemen dari Z. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks, maka kita perhatikan bahwa untuk sebarang dari dua unsur, A1 sama dengan matriks A1 sama dengan A1, C1, B1, D1, dan A2 sama dengan matriks A2, C2, B2, dan D2 di N, maka apabila A1 dikurang A2 sama dengan matriks A1, C1, B1, D1 dikurang matriks A2, C2, B2, D2 sama dengan matriks A1 dikurang A2, kemudian C1 dikurang C2, lalu B1 dikurang B2, dan D1 dikurang D2. Maka karena A1 dikurang A2, B1 dikurang B2, C1 kurang C2, dan D1 kurang D2 elemen dari 2Z, maka matriks A1 dan A2 itu adalah elemen dari R, elemen dari bilangan elemen dari R. Nah, maka matriks ACBD dikali dengan X, Y, U, V sama dengan matriks AX tambah CU, AY tambah CV, BX tambah DU, BY tambah DV. Nah, karena AX tambah CU, AY tambah CU, BX tambah DU, dan BY tambah DV elemen dari 2Z, maka matriks X, Y, U, V dikali dengan A, B, C, D yaitu elemen dari N. Yaitu N adalah ideal kiri dari R, sehingga kita dapat menyatakan bahwa N adalah suatu ideal dari R. Nah, di sini kita boleh lihat ada teorema kedua. Jika M dan N masing-masing adalah ideal dari ring R, maka M irisan N adalah ideal dari R. M ditambah N adalah himpunan dari M tambah N, di mana M elemen M dan N elemen N adalah ideal dari R. Boleh dilihat pada buktinya, karena E elemen M dan E elemen N, maka M irisan dari N tidak sama dengan himpunan kosong. Di sini kita ambil sembarang X, Y elemen M irisan N, maka akibatnya X, Y elemen M dan X, Y elemen N, karena M dan N masing-masing adalah ideal, maka X dikurang Y elemen M dan X dikurang Y elemen N, akibatnya X dikurang Y elemen M irisan dari N. Selanjutnya untuk setiap R elemen R, XR dan RX berada di M yang berada di N, maka akibatnya bahwa XR dan RX ini berada di M irisan dari N. Maaf, berada di M yang beririsan dengan N. Jadi terbukti bahwa M beririsan dengan N ideal dari R. Nah, pada pembahasan mengenai teori grup, untuk
suatu unsur dari G yang tertentu diketahui terdapat suatu subgrup terkecil yang mengandung unsur G, yaitu subgrup Sigma yang dibangun oleh G. Dalam teori ring juga dapat dilakukan hal yang serupa, yaitu dengan dapat mencari suatu ideal terkecil yang mengandung suatu unsur tertentu. Nah, untuk memudahkan pembicaraan ini, memudahkan tadi pembahasannya, jadi hanya dibatasi pada ring komutatif. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Anita, dipersilahkan. Selanjutnya ada teorema H3. Andaikan A adalah suatu unsur di dalam ring komutatif R, himpunan N sama dengan himpunan RA di mana R sama dengan elemen real adalah suatu ideal dari real. Selanjutnya, bila M adalah suatu ideal yang memuat unsur A, maka N subset M. Bukti, karena 0A sama dengan 0, maka 0 elemen N, sehingga N tidak sama dengan tak kosong. Untuk sebarang dua unsur R1A, R2A, elemen N, diperoleh unsur R1A dikurang R2A sama dengan R1 dikurang R2 dikalikan A. Karena R1, R2 elemen R, maka R1 dikurang R2 elemen R. Hal ini berakibat R1A dikurang R2A sama dengan R1 dikurang R2A elemen N. Selanjutnya, pandang sebarang unsur X elemen R dan sebarang unsur RA elemen N. Karena X elemen R dan R elemen R, maka X elemen R. Sehingga XRA sama dengan XRA elemen N adalah suatu ideal kiri dari R. Karena R adalah suatu ring komutatif, maka N juga merupakan ideal kanan dari R dan jadi N adalah suatu ideal dari R. Selanjutnya kita perhatikan bahwa N adalah ideal terkecil yang mengandung unsur A. Andaikan M adalah sebarang ideal dari R dengan A elemen M, kita perhatikan bahwa N subset M. Untuk itu kita ambil sebarang RA elemen R karena R elemen R adalah A elemen M dan M adalah suatu ideal dari R, maka RA elemen M, sehingga N subset M. Selanjutnya ada definisi H2, di mana definisi H2 ini yaitu ideal N yang didefinisikan pada teorema H2 disebut sebagai ideal prinsipal yang dibangun oleh unsur A. Suatu ring demikian sehingga semua idealnya adalah ideal prinsipal disebut sebagai ring ideal prinsipal. Kemudian ada definisi H3. Definisi H3 yaitu suatu ideal sejati N dari R dikatakan ideal prima jika untuk semua X, Y elemen N, maka X elemen N atau Y elemen N. Selanjutnya ideal sejati N dari R dikatakan ideal maksimal dari ring R bila untuk setiap ideal M di R berlaku hubungan M subset N subset R. Selanjutnya teorema H3. Andaikan R adalah suatu ring dengan unsur kesatuan. Jika N adalah suatu ideal dari R yang mengandung unit, maka N sama dengan R. Bukti, andaikan A elemen N adalah unit dari R, terdapat A pangkat min 1 elemen R. Karena N adalah suatu ideal, maka A pangkat min 1 A sama dengan 1 elemen N akan ditunjukkan N sama dengan R, yaitu N subset R dan R subset N. Karena N ideal, jelas bahwa N subset R. Jika sebarang R elemen R karena satu elemen N, maka R sama dengan R
satu elemen N. Akibatnya R subset N, maka terbuktilah N sama dengan R. Sebagai akibat langsung dari teorema H3, kita peroleh hasilnya sebagai berikut, di mana akibat H4 yaitu jika F adalah suatu lapangan, maka F tidak mempunyai ideal sejati. Buktinya, andaikan N adalah sebarang ideal dari lapangan F, jika N sama dengan himpunan 0, maka N adalah ideal tak sejati dari F. Selanjutnya kita misalkan N tidak sama dengan himpunan 0 karena F adalah suatu lapangan, maka setiap N elemen N dengan N tidak sama dengan 0 adalah suatu unit. Teorema H3 menyatakan N sama dengan F. Akibatnya N adalah ideal tak sejati. Terbukti bahwa F tidak mempunyai ideal sejati. Nah teman-teman, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai subring dan ideal pada video pembelajaran mata kuliah struktur aljabar ini yang dibawakan oleh kami dari kelompok 11. Sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat pemaparan materi yang kurang dapat dipahami, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.